ada ide untuk beralih ke online itu karena dorongan. Sering ditawarin teman, kamu buat jualan online. Tapi mikirku kayak gini, online payu siji loro ngeterke ning JNT. Minggu pertama nggak laku, minggu kedua nggak laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi, sahabat. Kita hari ini berbahagia sekali bisa ketemu dengan Mas Suryanto, tokoh inspiratif kita hari ini yang akan berbagi pengalaman untuk menggugah semangat kita bergerak untuk memperbaiki masa depan yang lebih cerah. Tanpa berpanjang lebar, saya ingin kenal lebih jauh dengan Mas Suryanto. Bisa diceritakan Mas Suryanto kecil itu seperti apa? Kenapa Mas Suryanto bisa ada di sini dan mungkin kita bisa lebih kenal lebih dekat supaya nanti lebih bisa menginspirasi lebih banyak kepada kita semua. Monggo Mas Suryanto. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanto, owner dari Dian Fashion. Kita bergerak di bidang fashion wanita sama fashion pria. Untuk pasarnya sendiri kita ada di online seperti TikTok, Shopee Mall, Lazada Mall, sama Tokopedia. Untuk di offline store-nya kita ada di Karanganyar Kota, di daerah Lalong, utara pom bensin. Sama untuk gudangnya kita ada di Mojogedang, sama di Lalong. Panjenengan asli Karanganyar ya? Saya asli Karanganyar, Pak. Ya. Dari kecil di Lalong, Barat Waduk itu, alhamdulillah dapat jodoh orang Mojogedang. Anak tunggal disuruh nemenin bapak ibu di sini. Ceritanya bisa terdampar di dunia fashion yang bisa berkembang sampai sejauh ini, gimana itu sejarahnya? Terus terang dari kecil bapak ibu kandung saya kan jualan pakaian itu kan. Kalau di Karanganyar dulu ada gedung film lama dulu kan. Itu bapak jualan di depan gedung film itu. Ya. Itu saya mungkin umur 3 tahun, 4 tahun itu udah diajak jualan pakaian di trotoar situ, depan gedung film Karanganyar. Jadi mulai dari orang tua dulu udah berjualan fashion ya? Iya, di kaki 5. Terus mulai usaha sendiri itu sejak kapan? Awalnya dulu kan bantu-bantu orang tua, mungkin pas sekolah juga pulang sekolah bantuin di pasar jualan. Malamnya kadang sejam 2 jam ikut bapak di pasar jualan kayak gitu. Mungkin dari SD kelas 1 ditinggal ibu, bapak jualan sendiri kan, bantuin bapak kayak gitu. Ibu meninggal waktu Mas Suryanto masih kelas SD kelas 1. Kelas 1. Mulai tertarik untuk kegiatan itu. Lulus sekolah langsung berbisnis atau ada pengalaman yang lain waktu itu? Lulus sekolah pertama cari pengalaman ke Bandung di ikan hias 3 bulan, pulang. Apa yang di ikan hias itu? Ikut orang jualan? Jualan ikan hias 3 bulan, terus pulang sempat bekerja di pabrik juga setahun lebih. Terus sama bapak disuruh keluar, ngapain di pabrik, masa terus menerus juga di pabrik kan, mending bantuin bapak jualan di pasar kayak gitu. Terus jualannya di pasar-pasar? Itu inisiatif saya sendiri. Kalau nunggu di kios terus kok nggak ada tambahan, inisiatif keliling pasar ke pasar gitu, sambil nawarin barang. Misal kita pasaran Legi, kita ke
Jatipuro, nanti Kliwon kita ke Wonogiri, terus pagi kita ke Sragen, terus ke Walikukon juga kayak Wih, gitu. sampai di Ngawi ya. Sampai di Ngawi juga. Pakai mobil atau pakai apa? Dulu masih merintis pakai motor, Pak. Pakai motor. Kalau kehujanan Motoran. gimana ceritanya itu? Ya itu dukanya ya kayak gitulah, Pak. Mungkin pakai motor pas hujan ya mau nggak mau kan berteduh. Mungkin di tempat orang, kadang pas di Wonogiri jauh dari rumah-rumah kampung warga kan, kadang bani bocor juga. Dulu pernah orang di Tegal itu tak titipin dagangan, Pak. Oh, dititipkan di Dagangan. Tegal. Masalahnya kan bawa dagangan bani bocor kalau dituntun kan nggak mungkin berat kan ya, Pak. Kayak gitu titipin di pinggir jalan. Kayak gitu. Kalau gelar dagangan tahu-tahu hujan gitu juga pernah? Alhamdulillah kan kios yang di pasar itu kan kayak semi permanen itu kan gitu udah Yang di tertutup. los ya. Yang di los. Jadi dari offline dulu bergeraknya. Yeah. Ngambil dagangan gitu karena pengalaman dari Bapak sudah terbiasa ngambil dagangan dijual itu, akhirnya bisa menentukan mau dijual berapa, bagaimana omsetnya. Itu dulu dikreditkan atau di cash? Kalau kita nyuplainya kan bukan langsung pembeli tapi pedagang pasar dulu yang pas kelilingannya. Terus yang di pasarnya di kios sama pembeli langsung cash. Kalau di pedagang pasar kadang juga di kreditnya diutang. Suka dukanya dikreditin gimana? Ya rezeki orang kan beda-beda, kadang pedagang kalau laris juga lancar, pas sepi Mas anu lagi sepi nggak titip dulu kan kayak gitu, udah biasa. Ya, disauri omongan ya. Iya. Ya, terus ini usaha sekarang dengan perkembangan teknologi ternyata banyak kemudahan-kemudahan. Itu gimana bisa terjun? Ada ide untuk beralih ke online itu karena dorongan orang atau memang inisiatif sendiri waktu itu? Dulu awal online sebenarnya udah punya 3 toko sama 1 pasar pas merintis online itu 2019 bulan 10. Itu kan merintis online 2019 sebelum Covid ya. Sebelum Covid itu di Shopee awal-awalnya dulu. Dulu sebenarnya udah sering ditawarin teman, kamu mbak jualan online. Tapi mikirku kayak gini, online payu siji loro ngeterke ning JNT, ngeterke ning ekspedisi, males kayak gitu. Tapi pas toko sepi kok kepikiran wah yang kan gak ono sampingan liyane nggak jalan. Kayak gitu kan. Merintis online itu pun nggak langsung laku, Pak. Itu dulu upload dulu, terus cari produk-produk yang patut lah yang dijual online kayak apa, survei pasar dulu, terus seminggu nggak laku, minggu pertama nggak laku, minggu kedua nggak laku, mungkin pas sekitar menginjak minggu ketiga laku 1 potong. Pakai akun Dian juga waktu itu? Langsung pakai akun Dian itu, pakai 1 potong, laku 1 potong, terus seminggu lagi laku 2 potong, laku 3 potong, terus pas promosi kok agak banyak gitu. Akhirnya mulai berani promo gitu. Iya. Akhirnya inisiatif kan promo mungkin pakai iklan, Shopee Ads, promo-promo di Facebook, posting-posting di Facebook kayak gitu. Dulu yang paling rame di awal-awal itu lewat apa? Lewat Shopee-nya atau lewat Facebook-nya? Dulu awalnya Shopee, Pak. Shopee rame itu untuk Facebook-nya mungkin dulu kan posting di Facebook, pembeli diarahke reguler itu manual dari chat atau lewat marketplace, lewat e-commerce, lewat Shopee bisa, manual juga bisa. Dilingkan ya. Terus itu berkembang. Perjalanannya pada waktu langsung 2019 kan
akhir masuk ke COVID itu. Gimana ini kalau pada saat panjenengan memasuki masa COVID itu? Pas COVID itu terus terang, kalau di offline kita buru-buru laku, buka aja dioyak-oyak kan, kayak Betul. dilarang kan, Betul. buka toko aja dilarang. Orang keluar aja kayak ngeri kan, kayak gitu kan. 2 outlet saya tutup, terus nyisa 1 aja, terus fokusin ke online. Ya alhamdulillah kan online-nya malah lumayan dulu kan pas COVID. Hingga 2020 itu mungkin berawal dari garasi rumah itu dulu kan, barang saya. Garasi di sini ya? Garasi rumah saya itu saya packing sama istri sendiri dulu kan, 1, 2, 10, kadang saya packing sendiri, 20 saya packing sama istri sendiri. Diantar ke ekspedisi. Diantar, terus sama ekspedisi, gak usah diantar mas, kalau gini tak ambil aja, diambil ke rumah, terus langganan sama ekspedisi, terus makin kesini nggak mampu, packing sendiri, Pak Le atau Bule atau keponakan yang nganggur saya suruh bantuin kerjaan. Adminnya sendiri sama istri? Saya sendiri. Ketika mulai butuh karyawan itu kapan? Ketika 2020 itu kan pas COVID. COVID itu kan yang offline saya tutup, karyawan kan nganggur. Saya suruh bantu ke rumah, bantuin online. Bantuin packing online dulu. Di online itu mulai, di COVID itu justru order mulai banyak ya? Iya, alhamdulillah pas COVID orang mungkin takut keluar, di rumah terus kan, kadang Iseng-iseng buka ini, itu kan. Itu lumayan di 2020 mungkin online makin naik dulu kan. Dulu yang paling terbesar kan Shopee dulu. Shopee sempat booming juga. Terus Shopee di 2021 juga masih stabil, lumayan. Terus di akhir 2022 udah mulai TikTok itu udah ada itu. 2021 alhamdulillah di Shopee-nya 5 besar kategori fashion. Di apa itu? Shopee. Di Shopee kita kemarin dapat penghargaan juga di Shopee, diundang ke Jakarta juga dulu kan, untuk super seller fashion. Kabarnya sudah tokonya sudah kategorinya apa itu? Kategorinya dulu masih toko biasa reguler, Star dulu kan. Star itu kan dari awal emang pengen branding brand sendiri, kita pakai brand dulu awalnya. Dean sama Dean Fashion kita patenin ke Haki, Hakinya udah keluar, kita ngajuin Shopee Mall di ACC. Oh, sekarang sudah Shopee Mall ya statusnya ya. Alhamdulillah sudah Shopee Mall, mungkin pertama di Karanganyar dulu kan Shopee Mall. Terus muncul TikTok Shop, kita juga ngikutin arus, kita jualan di TikTok, tapi juga kita bergantung regulasi pemerintah kayak apa kan yang menentukan semuanya. Ya. Dulu sempat rame juga diregulasi, sempat ditutup juga kan, kayak gitu. Waktu puncak-puncaknya kemarin pas trafficnya lagi banter-banternya itu, kalau sehari atau sebulan itu bisa kirim berapa paket itu? Dulu pas di Shopee puncaknya ya alhamdulillah mungkin ya di atas 2.000 harian hari biasa. Kalau pas promo ya 10.000 lebih. Pas puncaknya kadang 20.000, pernah juga sampai 40.000 sehari. 40.000 sehari? Orderannya. Orderan sehari, luar biasa.
40.000, makanya Dian Fashion akhirnya ada kebutuhan membangun gudang sebesar ini ya. Ini gudang pertama ya. Kabarnya udah punya berapa gudang sekarang? Sekarang 3 gudang, 3 tempat sebenarnya kan. 3 gudang. Tapi kan mungkin ekonomi juga lagi drop, daya beli masyarakatnya mungkin agak turun kan, kita fokus di 1 gudang. Ya, berarti waktu trafficnya lagi banter-banternya, semua 3 gudang itu full ya, full beroperasi. Bayangkan satu hari 20.000 paket untuk menghandle itu dari desa Sewurejo dan desa pojok ini mengelola traffic sebesar itu. Jadi kalau bayangkan waktu itu mungkin setiap hari ada kontainer masuk ke sini untuk ngangkut itu ya. Ekspedisi dulu kayak seperti mungkin JNT itu kan standby orang JNT itu 3 orang di sini. Dari ED Express nanti ya ada yang standby di sini kayak gitu, bantuin packing sama scan itu kan. Ya. Kayak gitu. Yang dijual apa aja itu Mas? Yang dijual? Mungkin kita fokusnya bisa ada contoh-contoh yang dijual tuh kayak apa sih sebenarnya? Kita fokusnya ke pakaian wanita, Pak. Fashion pakaian wanita. Perempuan ya. Ada juga beberapa fashion pria mungkin. Ya gini. Produk kita, brand kita mungkin. Brandnya apa itu brandnya? Kita punya 2 brand. Awalnya kita yang pertama kan Dian sama Dian Fashion. Udah kita patenkan menjadi brand kita. Terus belakangan kita juga matenin 1 brand namanya ABW. Istilah brand mempunyai inspirasi Dian itu dari mana? Apa itu? Itu sebenarnya nama singkatan dari saya sama istri. Istri namanya kan Dewi, panggilannya kan Dewi. Dian Dewianto kan. Yang pikirkan istri inisiatif kayak gitu kan. Itu berarti rezeki suami istri yang diberkahi ya. Gitu. Jadi ini yang dijual ya antara lain kayak gini. Kalau jeans, ini jeans mereknya. Ini brandnya AWW, Design Out of Ordinary ya. Ya tidak biasa, desain yang tidak biasa, AWW. Ada lagi brand yang lebih dulu muncul ini Dian. Iya. Dewi Dianto ternyata. Luar biasa ini. Ini pakaian wanita kebanyakan ya. Termasuk ini juga untuk wanita. Ini apa kalau ini? Kalau kayak gini ini apa? Enggak, tunik atasan, blus. Harga jualnya rata-rata di kisaran berapa kalau yang di Dian sini? Sebenarnya kalau di online itu kan pasarnya paling banyak menengah ke bawah. Dari range harganya mungkin kan sebenarnya kalau harga terlalu tinggi kan susah juga. Sebenarnya ada juga pasarnya menengah ke atas, tapi lebih cenderung kita biddingnya menengah ke bawah. Ya memang perlu diferensiasi ya, memang target pasarnya itu yang ditarget ya. Yeah. Kalau Mas Yanto sendiri mengalami proses dulu pernah rekoso, kemudian omset naik, berarti sekarang juga kondisi ekonomi lagi turun. Panjenengan merasakan masa-masa paling sulit yang pernah panjenengan alami itu seperti apa? Masa kapan panjenengan mengalami masa sulit itu? Ya mungkin masa merintis, Pak, mungkin dulu kayak apa, merintis di pasar tradisional kayak apa, kelilingan kayak apa kan gitu. Sampai dulu nikah aja bapak udah bilang kayak gini, bapak udah tua, udah sepuh, nggak mampu biayain nikah. Sampai kan udah umur kan udah waktunya nikah, kalau mau nikah ya monggo biaya sendirian. Ojo ngecip gitu. Nah, kayak gitu, jangan berarti gantungin orang tua, minta orang tua, janganlah disuruh mandiri lah, nyeleng-nyelengin buat nikah kayak gitu kan. Dulu saya nikah umur 28, Pak. 28 ke 29 kan, teman-teman udah nikah semua,
wah tinggal saya sendiri ini telat. Joko Kasep ya. Iya, pengen banget kayak gimana ya, Temen-temennya. punya usaha sendiri, biar punya usaha yang mapan. Kalau baratnya kalau nembung anak wong kan gak malu-maluin kayak gitulah Pak. Ternyata dulu pas nembung sama orang tua istri, kerjaannya kayak gini kan dimaklumi ya, yang penting kan ijab dulu sah dulu kan. Ijab dulu terus terang juga satu RT enggak ya gitu, yang penting sah dulu kan dulu ya. yang penting sah. Juga usaha dulu juga masih sama istri jualan di pasar tradisional juga. Emang ngerasain dari nol awal-awal nikah sama istri, wah tanggungannya udah double. Cuma jualan di pasar tradisional kan kayak gitu. Pokoknya harus fight ya, harus. Iya. Kira-kira apa sih yang membuat panjenengan kok bisa yang panjenengan eling-eling nah itu, panjenengan ingat-ingat kembali kira-kira apa ya sih yang bisa membuat saya bisa melenting, bisa semaju ini karena kerja keras atau karena pertolongan orang lain atau karena situasi atau seperti apa yang panjenengan rasakan selama ini apa? Apa ya Pak, mungkin situasi juga udah punya tanggungan istri kayak gitu, terus kebutuhan juga mungkin udah perlu ini perlu itu kan ya, istri harus ada penghasilan yang lebih kan. Jadi nggak ada pilihan lain, harus berusaha bergerak gitu Ya, ya. kayak gitu. Sekarang gini Mas Yanto, kalau panjenengan punya kesempatan untuk menginspirasi orang, kemudian bisa berpesan kepada anak-anak muda, teman-teman kita yang di luar sana, yang mendambakan keberhasilan, kesuksesan. Saya minta kira-kira pesan-pesan panjenengan untuk kita semua supaya bergerak. Dari yang semula mungkin tidak diperhitungkan, bagaimana kita bisa memulai sesuatu, berkarya supaya nasib kehidupan kita lebih baik. Sebelumnya sebenarnya kan tinggal gini Pak, tinggal niat kita pengen bergerak maju, jangan pesimis dulu. Saya pun terus terang sekolah cuma sampai SMA kan. Kalau mau ke kantor juga nggak mungkin kalah sama yang D3, S1 atau sarjana lainnya kan lah. Jangan minder lah untuk berwirausaha. Saya pun juga dari nol untuk berwirausaha. Yang penting kan tekad kita kuat, kita merintis, mungkin juga banyak dukanya juga. Ya intinya niat adalah awal dari memulai sesuatu. Karena memulai nggak gampang ya, kalau kita nggak pernah berani untuk memulai, kita nggak pernah sampai di mana-mana. Jadi kalau sekarang dengan online itu kan butuh cara menjual yang menarik. Kira-kira gimana Mas Yanto? Bisa nggak dipraktekkan? Kalau Mas Yanto menjual secara online, kalau live itu gimana? Contohnya gimana? Kalau di online itu kan mungkin dari produk mungkin ada kita sediakan video, terus yang keduanya kan ada live-nya juga, terus ada review-review dari mungkin customer yang merasa puas atau kurang puas kan bisa dilihat di bintang, ibaratnya kan rating produknya kan juga ada. Yang paling menonjol itu yang paling mengutamakan untuk penjualan mungkin dari sesi live-nya. Oh, bisa diperagakan kira-kira kalau live gimana? Bisa. Mungkin ada karyawan yang sering live, mungkin Mbak Dina. Oh ini Mbak Dina. Jadi
buat teman-teman semua yang udah join live, buruan check out celana dari Dian Fashion sayang ya. Untuk bahannya dia bahan stretchy sayangku cinta ya. Dan juga yang dipastikan kualitasnya juga kualitas yang paling oke tentunya dari Dian Fashion sendiri sayangku cinta ya. Dia bahannya berkualitas, harganya murah. Untuk varian warnanya kita ada 2 varian warna, di warna snow blue dan snow black. Ada juga model baru dari Dian Fashion, ada celana cutbre, ada celana kulot, dan masih banyak lagi. Buat kakak-kakaknya lagi cari outfit untuk hangout, boleh banget join di live Dian Fashion. Ya, keren. Itu terbiasa setiap hari begitu. Iya. Terbiasa latihan. Udah berapa lama untuk live seperti itu? Kalau untuk live-nya baru aja, sekitar 1 tahunan. Oh, 1 tahun. Pertama dilatih Mas Yanto atau belajar? Dulu awalnya kan karyawan toko, karyawan toko tutup, saya tarik ke rumah bantuin online. Ya. Mantap. Mbak siapa? Mbak Dina. Mbak Dina. Besok di check out ya, dagangannya Mbak Dina ya. Ayo jangan lupa check out apa yang mantap Mbak Dina. Makasih sayang ya. Baik sahabat inspirasi, kita sudah ketemu dengan Mas Yanto yang luar biasa. Dari semula beliau tidak punya bayangan bisa sebesar ini, tapi ternyata dengan upaya keras dan ya doa mungkin orang tua yang bisa menjadikan beliau menjadi seperti ini. Terima kasih, mudah-mudahan Dian Fashion bisa makin besar, mendapat kepercayaan yang lebih banyak lagi dari masyarakat, omsetnya bisa tumbuh lagi lebih besar lagi, dan menginspirasi teman-teman kita generasi muda untuk berupaya lebih keras lagi supaya kehidupan kita lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih sahabat inspirasi, mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat dan sepenuhnya saya serahkan pada panjenengan semua untuk bisa mencari jalan hidup kita sendiri menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.